البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadhis Shalihin. Babun fit taqwa. Al-babus sadis. Dari kitab Al-Ma'murat, yaitu masalah ketakwaan. At-taqwa itu dari apa? Waqayaqi wiqayatan. Yaitu apa? Melindungi diri. Waqa, melindungi diri. Atau berlindung atau menutupi diri. Masalah takwa sekarang itu tentunya yang diinginkan adalah apa? Takwa secara syar'i, yaitu apa? Antaj'ala bainaka wa baina ghadabillah wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dengan kemurkaan Allah itu suatu perlindung. Pelindungnya itu berupa apa? Bi imtisali awamirihi wajtinabi nawahih, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya hakikatut taqwa sebagaimana ucapan Ibnul Qayyim adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hakikat takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah yang namanya takwa. Karena dengan itu Allah akan apa? Tidak akan memberikan siksaan kepada kita. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Yang dipanggil adalah orang yang bertakwa. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah madzannatu ta'ah, madzannatu al-istijabah, yaitu apa? Ada harapan besar dan dugaan kuat bahwasanya mereka itu yang akan menyambut seruan Allah dan mentaati syariat Allah. Maka bukan ya ayyuhan nas, walaupun ayyuhan nas juga benar. Tetapi di sini ada isyarat, ada bahwasanya orang yang beriman itulah yang akan bertakwa. Makanya sering dalam Al-Qur'an disebutkan gabungan antara iman dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, mereka tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak akan bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tayyib. Apa perintahnya? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Tayyib. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan definisi takwa yang paling bagus adalah bagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Risalah Tabugiyah atau Zadul Musafir, istilahnya dua-duanya kitab yang sama. Beliau menyebutkan bahwasanya makna takwa yang terbagus, definisi yang terbagus adalah yang disebutkan oleh Thalaq bin Habib. Dan ini termasuk sangat jauh sekali dan sanadnya hasan. Thalaq bin Habib ini di zamannya tabi'in, jadi tinggi sekali ini. Di mana beliau mengatakan apa? Idza waqa'atil fitnah fa'atfi'u naraha bittaqwa. Kalau fitnah itu telah berkobar, maka padamkanlah apinya dengan ketakwaan. Maka mereka mengatakan, ya Aba Ali, kalau nggak salah kunyah Abu Ali, fasir lana taqwa bikalamin mujiz. Jelaskanlah kepada kami ketakwaan dengan perkataan yang singkat, yang ringkas. Maka beliau mengatakan yang namanya takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan pikiran sendiri, tapi ikut apa? Ikut syariat. Itulah cara mentaati Allah. Bagaimana peraturan untuk menjalankan perintahnya itu harus dengan syariat Allah. Ibadahnya harus dengan syariat Allah. Kemudian apa? Makhafatan min ghadabillah, karena engkau takut kepada apa? Kepada kemurkaan Allah. Wa antajtaniba ma'asillah, dan engkau menjauhi kedurhakaan kepada Allah ala nurin minallah, juga di atas petunjuk dari Allah, bukan dengan kebodohan kita dalam menjauhi kemaksiatan itu. Insya Allah kita tuliskan secara itunya besok aja dengan lafaz yang lebih lengkap dari Thalaq bin Habib. Tayyib. Kemudian haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan, bukan takwa yang sederhana tapi dengan sebenar-benar ketakwaan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, menukilkan dari ucapan Ibnu Mas'ud, yang namanya ketakwaan dengan sebenar-benar ketakwaan itu adalah apa itu?
yaitu innallaha an yuta Allah wa la yu'sa. Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Wa an yudhkara fala yungsa, dan dia disebut dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dia disyukuri dan dia tidak dikufuri. Inilah hakikat ketakwaan, yaitu perintahnya dijalani bukan didurhakai. Kemudian nama dia itu diingat bukan dilupakan, dan juga apa? Nikmat dia itu disyukuri dan bukan dikufuri. Makanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat yang beliau cintai, terutama adalah apa? Yang ditansis, yaitu Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan apa? Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku cinta kepadamu. Wa usika ya Mu'ad, dan aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, Allah tada'anna fi dubiri kulli sholah, yaitu jangan kamu tinggalkan sama sekali di akhir sholat kamu, antakul, untuk engkau mengatakan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk apa? Untuk a'inni ala dzikrik, untuk mengingatmu, wa syukrik, dan untuk beribadah dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagusnya peribadatan kepadamu, yaitu apa? Mentaati syariatnya. Itu adalah kandungan dari ketakwaan. Maka barang siapa mampu menjalankan 3 ini, maka dia adalah menjadi orang-orang yang bertakwa dan pantas untuk dicintai. Baik. Akan tetapi, ini bagus pengurutan yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Setelah menyebutkan ini, beliau menyebutkan firman yang berikutnya, wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Makanya sampai para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ayat yang tadi itu dihapus dengan ayat yang kedua ini. Walaupun tempatnya beda jauh, tapi ayat yang pertama dihapus dengan ayat yang kedua. Kenapa? Karena kandungan dari takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu adalah azimah. Benar-benar apa? Sesuatu yang ditekankan. Makanya hal itu terasa berat bagi orang yang melihat, oh ini memang berat sekali. Bukan sekedar takwa, tapi takwa dengan yang sebenar-benarnya. Tapi kemudian datang kabar gembira dari Allah dengan apa? Dengan ayat yang berikutnya, bertakwalah semampu kalian. Semampu kalian tidak seperti ucapan orang yang pemalas. Ah, nggak mampu aku. Ini susah. Ini buat penat. Bukan. Mastata'tum, yaitu sesuai kemampuan. Sebenarnya dia masih mampu untuk menjalankan. Kalau masih mampu berarti apa? Ini masih harus dikerjakan. Bukan seperti yang tadi itu. Sekedar ini nggak mampu aku. Padahal mampu. Padahal yang diperintahkan adalah sampai pada batas kemampuan. Kalau ternyata dia memang tidak mampu, maka baru dikatakan memang ini di luar kemampuan. Bukan tidak mau, tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu dijalankannya adalah dengan apa? Sesuai kemampuan, bukan melebihi kemampuan. Kalau tidak sanggup berdiri ya duduk. Kalau tidak sanggup duduk ya berbaring. Di dalam masalah sholat. Demikian pula masalah puasa. Kalau tidak mampu hari ini, maka di hari-hari yang lain. Bukan kalau tidak mampu sehari penuh berarti 1 jam, bukan. Itu untuk latihan anak-anak. Untuk kita ya bukan. Baik. Makanya beliau mengatakan wahadil ayah mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat ini sebagai penjelas terhadap apa? Ayat yang pertama yang diinginkan. Jadi bukan benar-benar mansuh, tetapi apa? Walaupun kita bertakwa dengan sebenar-benarnya, tetapi tidak sampai membebani diri melebihi kemampuan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Halakal mutanatti'un. Sebagaimana dalam hadis Umar itu, hadis sahih. Binasa orang yang terlalu berdalam-dalam. Agama ini sudah sangat banyak. Kita belajar 10 tahun pun nggak habis-habis ilmu. Tak perlu kita sampai memperdalam seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat itu. Membicarakan Allah Ta'ala itu sebenarnya huyuli atau bukan. Huyuli itu apa sih? Dia itu seperti suatu benda yang dia itu diliputi oleh cat katanya. Nah, Allah Ta'ala zatnya adalah benda itu. Sifatnya adalah catnya itu. Jadi minal mungkin kata dia, yaitu apa? Suatu benda dipisahkan dari catnya. Jadi mungkin saja Allah Ta'ala berpisah dari apa? Dari kalamnya. Allah Ta'ala di sini, kalamnya di situ. Gimana pula? Kita bayangkan. Nah itu mereka terlalu berdalam-dalam tentang membahas itu. Sampai mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di tengah. Allah Ta'ala tidak di luar alam dan tidak di dalam alam dan tidak pula di samping alam. Wow, bikin otak jadi pecah. Gimana ini? Iya. Nah itulah ajaran mereka. Ya tasawuf sumbernya memang dari ilmu filsafat itu. Padahal kita cuma disuruh apa? Bertakwa semampunya, bukan melebihi kemampuan.
Allah Ta'ala berfirman walau sya'ala a'natakum. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mampu untuk menyusahkan kalian. Tapi Allah menghendaki agama itu ringan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama kalian ini. Tapi bukan dengan dengan alasan itu kemudian orang bermudah-mudah. Agama kan mudah, bukan demikian. Untuk seperti sebagian orang di negara kita, di negara lain, kalau beli jilbab, waduh ini mahal, agama itu mudah. Tapi kalau untuk beli baju-baju yang pendek yang mahal malah mampu dia. Ajaib. Kalau beli tempat sampah cantik-cantik, kalau beli jilbab ini mahal, agama itu mudah katanya. Tempat sampah cari yang cantik-cantik warnanya dan bahannya bagus. Nah itu tidak perlu. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.